Cara kita seperti yang sudah Bapak Ibu lihat tadi wajahnya ya. Namanya adalah Bapak Muhammad Fahriza. Beliau berkelahiran di Medan 23 Agustus 1981. Beliau beragama Islam, sudah menikah, awali sekolah dasar sampai menengah atasnya di Medan, dan beliau menyelesaikan S1-nya ya di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, dan beliau menyelesaikan Magister Hukum Universitas Balikpapan di tahun 2009 beliau. Hari ini beliau diamanahkan sebagai Kepala Cabang Utama Bandar Lampung ya. Dan juga di Persero BPJS Kesehatan. Dari BPJS ya. Dan beliau juga merupakan di tahun 2007 sampai 2008 sebagai dokter umum Puskesmas dan RSIA Medan ya. Baik, kepada Pak Ari, kalau ada yang kurang tepat dari CV-nya mohon diluruskan Bapak, dan mohon maaf. Ini baiknya kepada Pak Ari, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang ya sebelumnya mungkin saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam hal ini memang BPJS Kesehatan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan digitalisasi konsultasi pelayanan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya hal ini di tengah-tengah masa pandemik ini apa sih yang telah dari mana, apa yang menjadi perannya BPJS Kesehatan, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian untuk ketika seseorang menderita COVID, tentunya itu tidak dijaminkan oleh BPJS Kesehatan meskipun telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena sesuai dengan Perpresnya sendiri, itu apabila terjadi wabah ataupun bencana alam, maka itu menjadi tanggungan pemerintah. Tentunya dalam hal ini pemerintah telah menanggung untuk penderita-penderita COVID-19. Lanjut. Ya, tentunya dalam di sini BPJS Kesehatan selama pelaksanaannya dari 1 Januari 2014 hingga saat ini telah membentuk satu ekosistem digital, yaitu diantaranya dengan perbankan, itu ada kurang lebih 650.000 dengan seluruh perbankan, karena di sana ada pembayaran kita mulai dari bank-bank yang BUMN dan juga BUMD dan lain sebagainya macamnya, termasuk dengan PPOB. Selanjutnya, karena kepesertaan kita juga ada segmen dari perusahaan, tentunya kita juga untuk memudahkan perusahaan itu sehingga karyawan-karyawan tidak harus datang ke kantor untuk pengurusan, cukup dari HR di perusahaan, sehingga untuk perusahaan kita telah memiliki sistem itu sebanyak kurang lebih 243.000. Nah, tentunya seluruh iya, tentunya begitu juga dengan peserta, karena kepesertaan per 31 Desember itu ada 224 juta jiwa. Tentunya semua ini apabila menjadi peserta itu datanya sudah terrecord, dan bila mendownload mobile JKN maka itu bisa dapat dicek. Dan ada 19 asuransi komersil lainnya yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menjadi satu koordinasi manfaat ataupun coordination of benefit. Kemudian untuk fasilitas kesehatan sendiri, baik itu rumah sakit, FKTP, dan juga apotik, kemudian klinik, dokter praktek perorangan, dokter gigi perorangan, dan juga optik, itu ada sebanyak 27.000 yang seluruh Indonesia, dan juga BPJS Kesehatan dengan sistemnya sendiri, itu telah bersinergis dengan Kemenkes, Kemenq, Kemensos, Kemendagri, dan juga lain sebagainya macamnya. Next. Ya, tentunya dari 2014, bahkan sebelum BPJS terbentuk, ya ini di masa transformasi, itu BPJS terus mengembangkan sistemnya guna untuk memberikan kemudahan kepada peserta.
Jadi di sini BPJS Kesehatan apalagi juga dalam menuju revolusi industri 4.0, tentunya kita sudah mulai mengikuti dan sudah mulai mengembangkan beberapa sistem-sistem untuk memberikan kemudahan kepada peserta. Tentunya semua sistem yang kita buat tersebut adalah untuk kepuasan peserta, di mana peserta bisa mendapatkan kepastian, kemudahan, dan juga kecepatan. Mungkin kalau di awal Bapak Ibu sekalian untuk mengurus saja harus datang rame ke kantor, termasuk keluhan yang juga antri yang sangat panjang di rumah sakit. Inilah yang perlu ditangani dengan membentuk suatu sistem. Next. Nah, digital pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan itu meliputi yang terdapat di dalam mobile JKN, itu meliputi terkait dengan kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan juga premi peserta. Selanjutnya, untuk di dalam hal kepesertaan, jadi bisa dibilang ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan, memberikan kemudahan, kepastian, dan juga kecepatan, dan itu cukup dengan satu genggaman Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta, itu bisa sangat banyak manfaatnya bila mendownload mobile JKN. Next. Ya, di sini di samping mobile JKN juga ada beberapa yang telah kita kembangkan, diantaranya adalah website BPJS Kesehatan yang tadi saya sampaikan dengan perusahaan-perusahaan, itu melalui HRD-nya, ada EDABU, Elektronik Data Badan Usaha, kemudian yang ini yang mau kita bahaskan, mobile JKN, kemudian bisa menyampaikan keluhan, pendaftaran, dan lain sebagainya macamnya, itu di BPJS Care Center 1500400, dan next. Kemudian untuk di dalam hal mobile JKN ini sendiri, Bapak Ibu, di dalam hal kepesertaan, Bapak Ibu sekalian, ketika datang berobat ke Vaskes, kalau dahulu mungkin ada diminta fotokopi, dan juga diminta KTP, kartunya, semuanya, bila perlu semuanya yang Bapak Ibu punya itu diminta. Saat ini dengan mobile JKN, Bapak Ibu sekalian cukup menunjukkan kartu KIS digital yang ada di mobile JKN, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi dan tidak membutuhkan fotokopian. Meskipun tidak membawa KIS digital, tetap saat ini Bapak Ibu sekalian itu tidak diperlukan lagi yang namanya untuk membawa fotokopian. Di samping itu, dengan mobile JKN, Bapak Ibu sekalian, apabila mau melakukan perubahan data, diantara misalnya ada yang pindah tempat, terus alamat email, nomor handphone, dan juga turun kelas, itu Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakannya melalui mobile JKN. Termasuk menyampaikan keluhan-keluhan apabila Bapak Ibu sekalian ketika mendapatkan pelayanan sebagai peserta JKN, itu mendapatkan pelayanan di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan, itu dapat menyampaikan keluhan di mobile JKN, termasuk mendapatkan informasi tentang JKN, diantaranya adalah hak dan kewajiban, sanksi, dan lain sebagainya macamnya. Next. Untuk dari digitalisasi pelayanan yang ada di mobile JKN, Bapak Ibu sekalian, saat ini tentunya dengan terbitnya Perpres 64 tahun 2020, ataupun yang istilahnya di kami itu menyebutkan dengan penyesuaian iuran, tentunya perlu ditingkatkan kualitas layanan. Jadi artinya penyesuaian iuran yang cenderung kepada ke arah kenaikan iuran, tentunya di sini harus ada juga didukung dengan peningkatan kualitas layanan. Di antaranya adalah dengan membuat sistem antrian online. Nah, di mana ketika Bapak Ibu sekalian ketika mendownload mobile JKN, itu kita sudah mulai bekerja sama ke beberapa FKTP. Untuk di cabang Bandar Lampung sendiri itu sudah ada sebanyak 62,9 FKTP yang menggunakan sistem rujukan online, di mana Bapak Ibu sekalian ketika melakukan pendaftar berobat ke puskesmas ataupun ke klinik ataupun dokter praktek perorangan, itu cukup download mobile JKN, jadi sehingga tidak perlu antri yang panjang. Nah, ini yang ketika waktu pas kami melihat kunjungan langsung ke puskesmas, itu bisa memangkas untuk pendaftaran
Jadi Bapak Ibu sekalian untuk pendaftaran dan juga rekam medisnya di tingkat pertama itu sudah langsung Bapak Ibu sekalian ketika datang bisa langsung mengantri di loket pelayanan ataupun di poli. Nah, di dalam sistem antrean online ini Bapak Ibu sekalian tentunya bisa melihat ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan nomor antrian yang berapa dan sisa berapa peserta yang akan dilayani. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu datang untuk dari pagi sampai dengan sore untuk mendapatkan pelayanan. Apalagi di tengah masa pandemi COVID ini, tentunya ketika ingin mendapatkan pelayanan di tingkat pertama, itu dengan mobile JKN sangat membantu dan sangat dapat mengurangi penularan daripada COVID-19 ini. Selanjutnya, nah begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika dirujuk dari tingkat pertama, ada beberapa pelayanan yang tidak bisa tuntas di tingkat pertama, maka itu akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu dari pihak puskesmas akan melakukan pengentrian dan data Bapak Ibu langsung akan terkirimkan ke rumah sakit. Dan Bapak Ibu sekalian juga langsung bisa melakukan pendaftaran. Kemudian selanjutnya di dalam pendaftaran tersebut, ini hampir sama seperti FKTP, Bapak Ibu sekalian bisa menentukan, bisa mengetahui antrian nomor berapa dan peserta yang belum terlayani. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memperhitungkan ataupun memproyeksikan kira-kira jam berapa untuk datang. Nah, itulah yang kita kembangkan, apalagi di tengah COVID ini, tentunya ini sangat sangat bermanfaat dan dapat mengurangi penularan daripada COVID-19 tersebut. Selanjutnya. Salah satu keluhan dari peserta yang terbanyak adalah juga terkait dengan display tempat tidur. Ketika banyaknya keluhan, Bapak Ibu sekalian ketika datang ataupun merujuk ke rumah sakit A itu selalu disebutkan penuh. Nah, dalam hal ini kita sudah mulai mengembangkan display ketersediaan tempat tidur melalui mobile JKN, jadi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada display ketersediaan tempat tidur di mobile JKN ini, apakah di rumah sakit tersebut memang untuk kelas 1-nya kondisinya penuh. Artinya kalau kondisinya penuh, artinya memang peserta rumah sakit itu kondisi memang penuh, karena beberapa juga keluhan dari peserta yang menyampaikan ke kita itu ruangannya penuh dikarenakan ada salah satu oknum daripada rumah sakit yang mana selalu mengarahkan untuk agar pesertanya naik kelas. Nah, ini yang sebenarnya kita juga membantu apakah di sini kelas rawatannya penuh ataukah memang ada perilaku oknum. Nah, jadi sehingga kalau seumpamanya ruangan penuh tetap disuruh naik kelas, itu yang bisa saja berpotensi merupakan perilaku oknum. Tetapi ketika memang ruangannya penuh sebagaimana setelah di dalam mobile JKN, maka Bapak Ibu sekalian untuk dapat memakluminya. Selanjutnya, selain di samping itu juga memang dengan terbitnya SK Menkes nomor 303 terkait dengan pelayanan konsultasi dengan telemedicine. Nah, ini sebenarnya kita sendiri pun sudah mengembangkan hal ini jauh sebelum diterbitkannya SK Menkes tersebut. Hanya saja memang ini masih kepada pelayanan di tingkat pertama. Untuk pelayanan spesialistik itu memang masih perlu dibahaskan lagi karena sistemnya perlu dikembangkan lagi. Namun untuk di tingkat pertama itu melalui mobile JKN, apabila Bapak Ibu sekalian terdaftar di Puskesmas A dan juga ataupun di dokter A, maka Bapak Ibu sekalian juga dapat melakukan konsultasi kepada dokter tersebut. Nah, ini sebenarnya jauh sebelum terbit SK Menkes tersebut itu sudah kita kembangkan. Alhamdulillahnya untuk di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung itu sudah ada 16 FKTP yang melakukan telemedicine. Ya, selanjutnya, di samping yang tadi saya sampaikan, sebenarnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelayanan, sebenarnya di pelayanan itu juga ada screening kesehatan. Screening kesehatan di sini bukan hanya ditujukan untuk penyakit-penyakit kronis seperti DM dan hipertensi,
Tetapi saat ini BPJS Kesehatan juga mengembangkan screening untuk terhadap potensi ataupun risiko COVID-19. Jadi sehingga ketika Bapak Ibu melalui Mobile JKN itu melakukan screening, itu Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui apakah masuk ke dalam risiko besar, risiko sedang, ataupun risiko kecil. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan mendapatkan advice dari hasil screening tersebut, apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, ini kita juga sudah di tengah COVID ini kita juga sudah mengembangkan screening terhadap COVID-19. Lalu di samping itu juga mengurangi keluhan-keluhan peserta, di mana peserta banyak mengeluhkan bahwasannya jadwal operasinya itu harus menunggu setelah 1 tahun. Misalkan itu untuk operasi appendix saja di rumah sakit A itu harus mengantri sampai dengan 1 tahun. Saat ini kita sedang mengembangkan Bapak Ibu sekalian, walaupun itu memang saat ini belum dilaksanakan, karena itu target kita di semester 2 di tahun ini, di mana itu adalah display jadwal operasi. Bapak Ibu sekalian bisa melihat jadwal operasi Bapak Ibu sekalian ketika sudah dijadwalkan, dan apakah memang jadwal Bapak Ibu sekalian itu sampai 1 tahun dikarenakan itu jadwal dokternya sudah penuh di sebelum-sebelumnya, ataukah memang itu ada hal lainnya. Jadi bisa terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dijadwalkan 1 tahun, oh ternyata memang di hari-hari sebelumnya jadwal dokternya pun juga sudah penuh. Itu bisa dilihat. Kemudian dalam hal digitalisasi premi peserta, tentunya ini di samping tadi ada kepesertaan, pelayanan, itu juga ada terkait dengan iuran, di mana untuk di sini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pengecekan tagihan, kemudian cek nomor virtual account, kemudian mengecek status tagihan, termasuk juga bisa melakukan pembayaran melalui Mobile JKN. Karena Mobile JKN sendiri juga sudah bekerja sama dengan beberapa perbankan dengan sistem metode pay dan berisi info tata cara melakukan pembayaran. Kemudian di saat ini BPJS Kesehatan sendiri pun juga ketika untuk peserta mandiri ataupun peserta PBPU itu melakukan pendaftaran wajib menggunakan auto debit. Termasuk apabila ada peserta melakukan pendaftaran di Mobile JKN, itu bisa di-download melalui Mobile JKN, itu diwajibkan juga melakukan pendaftaran auto debit. Yang hal ini akan terintegrasi dengan mobil cash. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, di samping itu kita juga sudah mengembangkan, selain dapat menyampaikan keluhan melalui BPJS Care Center 1500400, ini pun juga sudah mengembangkan, karena ketika di BPJS Care Center 1500400 itu hampir seluruh Indonesia mengaksesnya, itu padahal ada beberapa yang menghubungi hanya mengecek tagihan atau melihat status kepesertaan, maka itu dengan VIKA, Voice Interactive JKN, itu bisa langsung menjawab keinginan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Termasuk jika ketika Bapak Ibu sekalian menjalankannya ini langsung terhubungan dengan WA, kemudian dari WA tersebut akan langsung direspon, dan ini adalah chat asisten JKN. Bapak Ibu sekalian bisa mengecek bagaimana hak dan kewajiban, kemudian status kepesertaan, dan lain sebagainya macamnya. Ya, mungkin demikian yang Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin diskusikan, itu dipersilakan. Namun saya kembalikan kepada Mas Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari atas pemaparan materinya. Insya Allah materi yang disampaikan sangat mengedukasi untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Pak Ari, saya silakan. Bapak Ibu, ini ada Pak Ari, saya ingin membacakan ya atas nama Bapak Dito Perdana. Beliau menanyakan, mohon izin bertanya Pak,
orang tua yang sudah terdaftar di BPJS, tapi sebelumnya dia masuk ke iuran pembayaran dari potongan gaji bulanan. Dari potongan gaji bulanan adik saya. Tapi kemarin orang tua saya mendapat SMS dari BPJS bahwa pembayaran sudah sekian dan jatuh tempo di bulan 5. Itu kita harus lapor ke mana? Kebetulan posisi orang tua saya di Jakarta dan adik saya di Medan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Dito atas pertanyaannya. Sebenarnya di dalam mobile JKN, Bapak Dito bisa melakukan pengecekan. Nah, kalau saya baca di sini, itu bisa saja historinya sebelumnya orang tua dari Bapak Dito itu terdaftar sebagai peserta mandiri, kemudian itu dilanjutkan dengan didaftarkan oleh apa namanya adik, di mana untuk dengan mendaftarkan untuk pembayaran sebagai keluarga tambahan. Sebagai informasi, memang untuk keluarga tambahan seperti orang tua dan mertua serta juga anak keempat dan seterusnya itu bisa didaftarkan sebagai keluarga tambahan dan itu sebesar 1% dari gaji dari yang bersangkutan ataupun yang bekerja. Nah, di sini Bapak Dito bisa mendownload mobile JKN yang dapat didownload melalui oleh Google Store ataupun Play Store ataupun juga Apple Store. Itu kemudian langsung diisi, kemudian akan langsung bisa mengetahui status history riwayat orang tua daripada Pak Dito. Jadi tidak perlu datang ke kantor, itu langsung bisa dicek melalui mobile JKN. Baik, terima kasih Pak Ari untuk jawabannya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua, Bapak. Ini ada dari Ibu Tantini Rahayu. Beliau izin bertanya, Pak, untuk ibu hamil apakah harus mendaftarkan BPJS untuk bayi dalam kandungan? Ya, terima kasih Bu Tantini. Memang dengan terbitnya Perpres 82 tahun 2018 yang lalu, itu untuk yang ibu hamil tidak perlu lagi mendaftarkan bayinya ketika dalam kandungan. Karena mekanisme yang saat ini itu bagi bayi baru lahir bisa langsung mendaftarkan dengan syarat orang tuanya sudah terdaftar. Gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu sebelum proses persalinan, harus dipastikan dulu kedua orang tuanya sudah terdaftar. Lalu kemudian ketika kedua orang tuanya sudah terdaftar, maka itu bisa langsung secara otomatis ketika anaknya sakit, begitu lahir sakit, itu bisa langsung didaftarkan, tanpa harus menunggu 14 hari. Baik, terima kasih Pak Ari, mudah-mudahan juga bisa membantu pertanyaan dari Ibu Tantini dan para suami ataupun ibu-ibu yang hamil muda ya. Enggak juga, hamil senior juga. Baik. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak, dari Pak Wahyudin. Bagaimana peserta yang tidak mampu untuk mendapatkan kepesertaan JKN melalui PBI, Pak? Ya, sebenarnya di sini untuk menjadi peserta PBI, bila kita melihat sesuai dengan Permensos, maka ini domainnya adalah di Dinas Sosial di Kabupaten Kota. Karena untuk menjadi peserta PBI ataupun kelompok yang masyarakat miskin ataupun tidak mampu, itu harus masuk terlebih dahulu datanya ke dalam data DTKS, yang mana data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana itu harus dilakukan verifali terlebih dahulu oleh pihak dari Dinsos. Apakah itu benar masyarakat miskin ataupun tidak mampu. Kemudian setelah memang itu dinyatakan benar tidak mampu, itu akan langsung diinputkan ke dalam DTKS dan selanjutnya itu memang bisa didaftarkan sebagai PBI. Namun prosesnya pun itu dari Dinas Sosial akan menyampaikan ke Kementerian Sosial terlebih dahulu. Itu. Baik, terima kasih Pak Ari dan 3 penanya, mudah-mudahan mewakili. Di sini ada banyak pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Oh iya. Konfirmasi dari panitia, Pak Ari ini mohon untuk menanggapi beberapa pertanyaan lagi karena sambil menunggu pembicara keempat ya kan yang sedang kegiatan ya, belum membersamai kita di sini. Pak Ari berkenan ya Pak Ari?
Ya, silakan. Saya akan langsung pertanyaan Coba seluruhnya. Ibu Buka Anggari. Pak, saya mau bertanya, untuk iuran PPU, bagaimana jika saya punya keluarga satu rumah, satu alamat kakak, namun bukan hubungan kandung, atau katakan bude, bisakah saya mengikutkan program BPJS PPU? 5 orang kandung, Pak. Ya, sebenarnya untuk PPU, memang untuk PPU di sini pekerja penerima upah ada istilah-istilah untuk keluarga tambahan yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Itu besarnya adalah 1% dari gaji yang bersangkutan dari yang pekerja. Dan itu memang bisa untuk orang tua, mertua, walaupun tidak satu rumah, kemudian anak ataupun anak keempat dan seterusnya, karena memang di JKN ini yang ditanggung adalah anak sampai dengan anak ketiga. Kemudian termasuk yang apakah orang-orang yang menjadi asisten rumah tangga seperti itu ya, termasuk apakah itu juga keluarga yang memang ngikut kepada ini. Cuma harus dipastikan dulu itu walaupun PPU ini kan juga ada banyak segmennya, ada PPU ASN, seperti PNS contohnya, dan juga PPU yang swasta. Yang saat ini memang walaupun di regulasinya sudah bisa 1%, hanya saja kemungkinan itu untuk PPU yang ASN, itu dari pihak keuangannya, kita melihat keuangan daerahnya mampu nggak untuk memotong 1%-nya dari karyawan. Karena kalau yang saat ini, kita yang baru berjalan itu masih dari segmen PPU swasta. Kalau untuk segmen PPU yang ASN tadi, PPU PN ataupun penyelenggara negara, itu saat ini karena memang pencatatan pelaporan keuangan untuk mungkin apakah saya kurang tahu juga, itu agak sulit memotong gaji Bapak Ibu sekalian di luar daripada potongan wajib Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sih. Intinya silakan dilaporkan dulu ke bagian keuangannya yang di tempat Bapak Ibu sekalian bekerja. Baik Pak Ari, ya, ini pertanyaan terakhir ya. Kebetulan ini pertanyaan yang sangat dekat juga. Ini ada dari Vista Official, Pak, untuk rapid dan swab masuk BPJS enggak ya? Dan satu lagi Pak, itu ditanggapi Nove Riani Lala, ada kartu peserta PBI sebelumnya tapi tiba-tiba kartunya dinonaktifkan. Itu kenapa? Dua yang terakhir, Pak. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, Mas Agung, bahwasanya di dalam hal berkaitan dengan untuk wabah ini, memang sudah ada disampaikan BPJS tidak menanggungnya. Jadi mulai dari suspek, kemudian sampai pun tegak diagnosa, termasuk itu untuk pemeriksaan penunjangnya. Hal ini tidak dapat dijaminkan oleh BPJS Kesehatan karena siokianya ini sudah dijaminkan oleh pemerintah. Namun dalam hal ini BPJS Kesehatan mendapatkan tugas dari pemerintah untuk terkait dengan COVID ini untuk melakukan verifikasi klaim COVID. Kebetulan di BPJS Kesehatan ini sudah memiliki sistem yang baik, di mana untuk sistemnya tersebut itu sudah terintegrasi dengan termasuk mobile JKN, itu sudah terintegrasi dengan data Disdukcapil, master file Disdukcapil. Jadi sehingga di sini kita sudah benar-benar yang mendapatkan terdaftar itu wajib harus sudah memiliki NIK yang valid. Nah, di samping itu juga untuk yang di dalam pengklaiman tersebut itu sudah ada sistemnya sendiri karena dengan SEP dan lain sebagainya macamnya itu memang yang sudah terbangun sistem. Jadi dalam hal ini BPJS Kesehatan ditunjuk oleh Menko PMK untuk melakukan verifikasi. Jadi dapat saya sampaikan untuk pemeriksaan rapid dan juga pemeriksaan swab dan lain sebagainya macamnya itu tidak menjadi tanggungan dari BPJS Kesehatan, melainkan tanggungan dari pemerintah. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya itu gimana Mas Agung tadi selanjutnya? Oh ya, tiba-tiba nonaktif ya PBI-nya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, sesuai dengan Permensosnya, itu peserta yang PBI tersebut harus masuk ke dalam DTKS ataupun data terpadu kesejahteraan sosial yang dilakukan, yang diverifikasi oleh Dinas Sosial.
Nah, namun mungkin kalau ada Bapak Ibu sekalian yang kerja di puskesmas itu mengetahui, pasti banyak melihat kok orang yang sudah meninggal dunia masih ada ya, kok orang yang kaya kok masih megang kartu PBI ya. Ya, itu memang faktanya beberapa yang tidak masuk ke dalam DTKS saat ini itu dinonaktifkan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dia diaktifkan kembali? Bisa. Namun lapor ke dinas sosial, itu kemudian dinas sosial lah yang akan melakukan verifali, apakah benar orang-orang ini miskin ataupun tidak mampu, yang mana bila benar itu akan diinputkan ke dalam DTKS yang ada di dinas sosial. Mungkin seperti itu, Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Ari untuk tanggapannya. Dan saya kira sesi pemateri ketiga dari Pak Ari sudah cukup ya Pak. Terima kasih banyak. Boleh Pak Ari untuk memberikan closing statement terkait materi yang Bapak sampaikan hari ini Pak Ari. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang di sini BPJS Kesehatan terus mengembangkan beberapa inovasi-inovasi dan juga memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian kepada peserta, diantaranya adalah dengan menggunakan mobile JKN. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, saya juga yakin saat ini tuh hampir bisa dibilang semua orang itu pasti memiliki handphone ya, walaupun mungkin tidak masih banyak yang juga. Karena saat ini pun juga kita juga paham, makanya kalau dahulu kita ketika sosialisasi wajib membawa kartu KIS, sekarang ini karena kita sudah tahu orang lebih cenderung takut ketinggalan handphonenya daripada ketinggalan dompetnya, maka kita juga mengembangkan melalui mobile JKN. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, cukup download mobile JKN, di sana bisa ada kartu Bapak Ibu sekalian yang bisa ditunjukkan ke fasilitas kesehatan, termasuk ketika kondisinya emergensi itu cukup bisa masuk ke provider manapun, itu dengan menunjukkan kartu pasti Bapak Ibu sekalian dapat dilayani. Demikian Mas Agus, sekali lagi kami menyampaikan, dan jangan lupa tetap membayarkan iuran rutin setiap bulannya. Baik, terima kasih Pak Ari dari BPJS yang sudah memberikan materi kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi keempat. Materi kita pada pagi hari ini adalah kembali seorang wanita, Ibu Dwi Izati. Saya lihat namanya sudah ada di barisan peserta meeting. Apakah Ibu Dwi Izati bisa ini Ibu mengaktifkan voice dan video call-nya? Baik, sudah. Sebentar, saya cek dulu. Baik, terima kasih Ibu Dwi Izati sudah membersamai kita. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk efektivitas pelaksanaan seminar online ini dimohon untuk dapat mematikan mikrofonnya dan tidak menekan tombol presentasi ya, karena presentasi akan terpusat dari layar personal komputer admin. Dan nanti ketika saya memberikan presentasi atau saya menampilkan slide-nya, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menekan pin ya, push pin di Agung Ardiansyah sebagai presentatornya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa terpusat untuk melihat layarnya. Oke, saya sedang coba share screen-nya. Apakah sudah nampak di layar masing-masing peserta, termasuk Ibu Dwi Izati? Sudah, Ibu? Tunggu dulu. Sudah ya? Iya, sudah. Tapi materinya belum keluar. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV pembicara kita, Bapak Ibu. Beliau bernama